Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita muliakan bersama, para asatidz, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat, yang juga kita muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Sampai detik ini Allah masih berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa limpahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya, termasuk kita di dalamnya insyaallah ta'ala. Bapak Ibu yang dimulakan Allah, malam yang mulia ini insyaallah kita akan mencoba mengisi waktu yang mulia ini dengan berusaha, berikhtiar untuk bertafaqquh fid din. Kita mencoba mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar dan utuh. Ya, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemahaman yang keliru dalam memahami agama ini, dan kita berharap agar setiap ilmu yang nanti didapat menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai di kesempatan yang mulia ini, kita doakan bersama saudara-saudara kita yang saat ini tengah berjuang di bumi Palestina. Ya, tentu apa yang kita lakukan saat ini masih jauh ya, dari kata sempurna dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat apa yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka lakukan di sana, ya, maka bagian daripada kita mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan ini, mari kita isi setiap detik dalam hidup kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini termasuk yang Allah catat sebagai bagian daripada mensyukuri nikmat hidup, nikmat umur, nikmat sehat walafiat, dan mudah-mudahan diganjar juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai yang sama bagi mereka yang saat ini berjuang di jalan Allah melalui medan perang. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan saudara-saudara kita, Allah berikan status syuhada bagi mereka yang gugur dalam perjuangan membela agama Allah di bumi Palestina, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan bagi setiap kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diberikan kepada kami masih seputar tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang negarawan. Ya. Tema ini tak lepas dari momentum yang saat ini dianggap oleh sebagian kaum muslimin sebagai momentum untuk membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bertepatan dengan
momentum lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal dengan momentum Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beragam cara yang kemudian dilakukan oleh saudara-saudara kita untuk mengekspresikan rasa cinta ini, namun yang lebih penting daripada seremonial acara maulid itu adalah bagaimana kemudian kita mengimplementasikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang waktu dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau bisa diibaratkan, saya sering mengibaratkan momentum maulid itu, kalau ada acara apapun bentuknya ya, itu sama seperti kita kalau kita punya kendaraan, itu waktu kita menservis kendaraan kita. Gitu ya. Jadi ketika acara-acara seperti itu, kita itu diingatkan tentang kecintaan Rasul, diingatkan tentang sejarah perjalanan hidup, tentang kepribadian Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang lebih penting dari itu adalah ya, setelah kita melalui acara-acara tersebut, ada satu spirit baru dalam hidup kita. Ada satu semangat baru dalam diri kita untuk kemudian mengkaji apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau setelah maulid kemudian tidak bertambah ilmu kita tentang agama ini, tidak bertambah pengetahuan kita tentang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira itu sama seperti motor yang diservis, begitu diservis lalu ditaruh di gudang. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah apa? Setelah diservis dengan semangat yang baru, lalu kemudian ada percepatan dalam laju diri ini untuk menyempurnakan kekurangan kita tentang ajaran-ajaran Islam. Ya, maka pentingnya kita mengaji seperti ini. Ya, kalau dikatakan bahwa momentum Maulid adalah bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kita lakukan setiap pekan ini adalah Maulid. Karena kita setiap pekan adalah mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu banyak hal yang kita bisa kaji dari sosok kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada satu ayat yang menarik dalam satu kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi pernah mengungkit satu ayat yang berbicara tentang kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayatnya di surah At-Taubah ayat ke-128. Ini ayat yang mungkin kita sering dengar karena sering dibaca di depan umum oleh para muballigh, oleh para dai dan para guru kita. Apa bunyi ayatnya? Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Ya. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat ini nanti menjelaskan 4 sifat karakteristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diucapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul. Ya. Apa yang pertama? Yang pertama, karakteristik atau sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebutkan sebagai min anfusikum. Ya. Min anfusikum itu maksudnya dari kelompok kalian, dari kelompok kita, Pak. Jadi Nabi itu sama seperti kita, manusia yang kalau banyak aktivitas capek juga, ya, ngantuk juga, lapar juga, butuh istirahat, butuh ketenangan dari sisi psikologis, dari sisi seksual, dari sisi sosial, punya rasa sedih, punya rasa senang, ya, sama persis seperti kita. Jadi Rasulullah itu bukan malaikat. Rasulullah itu bukan bangsa jin, bukan bangsa yang dari kalangan makhluk lain selain manusia. Beliau manusia biasa. Menunjukkan apa? Bahwa
Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh kepada kita, maka yang diambil sampelnya itu adalah orang yang sama dengan kita, ya. Sehingga nanti akan ada persepsi dalam benak kita bahwa kita itu bisa mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena beliau pun manusia. Walaupun di sisi lain beliau ini dikatakan oleh para ulama basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti kayak manusia pada umumnya. Ada kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, ya. Ada mukjizat yang Allah berikan pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tetapi melalui ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah dari kelompok kita manusia, ya. Min anfusikum. Ini yang pertama. Jadi kalau lagi kepanasan keringetan juga Pak Rasulullah, gitu, ya. Kalau lagi capek ya butuh istirahat juga. Kalau lama nggak makan lapar juga, ya. Kalau kemudian ditimpuk batu ya berdarah juga, sama seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam ayat ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sifat yang kedua dalam ayat ini disebutkan adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Jadi Rasulullah itu orang yang merasa berat kalau melihat kita itu merasakan satu kesedihan. Nah, ini karakteristik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang nanti kalau kita ingin bisa turunkan, ya, karakter seorang pemimpin yang ideal seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu idealnya memiliki sifat-sifat ini. Jadi pemimpin yang terbaik itu adalah dari kalangan kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, pemimpin itu harus memiliki sifat seperti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang peka terhadap penderitaan orang yang dipimpinnya. Ya. Makanya nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang ayat-ayat yang diturunkan, ya, setelah periode Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya, itu lebih banyak ayat-ayat berbicara dengan ayat sosial, Pak. Ya. Al-ma'un ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'ul yatim. Sampai dikatakan orang yang menghardik anak yatim itu sama statusnya dengan orang yang menghina agama. Ya. Artinya apa? Agama ini sangat-sangat peka perhatian terhadap masalah sosial. Kalau ada anak yatim itu harus dimuliakan, harus diurus, ya. Ada lagi surah Quraisy, ya. Liila fi Quraisy, ya. Ini namanya surah Quraisy. Jangan sebut Quraisy itu pakai al, ini salah, ya. Kemarin anak saya ada pelajaran di sekolah, ya, setor hafalan, ada buku tahfiznya ditulis sama gurunya surah Al-Quraisy, ya. Saya bilang ke anak saya, sampaikan ke bu guru, Bu, surat Quraisy kata Abi nggak pakai al. Ya, kalau nggak percaya coba Bapak lihat. Ya. Tidak semua nama adalah kata dalam Al-Quran itu bisa dimasukkan al. Ya. Surat Nuh, surah Ibrahim, surah Yasin itu tidak pakai al, termasuk Quraisy. Ya. Jadi jangan kebawa dengan yang lain, surah Al-Humazah, Al-Fil, terus kita bilang Al-Quraisy. Ya, Quraisy itu tidak bisa kemasukan alif lam. Jadi namanya surah Quraisy. Liila fi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Jadi di akhir ayat itu disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Rabb hadzal bait, Tuhan yang memiliki Ka'bah ini, itu allazi at'amahum min ju', yang memberikan kita makan dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan dari rasa takut. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan cuma itu saja. Lagi lapar kita nemu makanan, lagi ketakutan ada yang memberikan keamanan. Coba deh, siapapun pemimpinnya, ya, apapun partainya kalau saat ini, ya, kalau dia bisa memberikan makan, dia bisa memberikan rasa aman terhadap rakyatnya, insya Allah tentram. Ya.
Yang membuat satu tatanan masyarakat itu kacau karena ada sekelompok orang yang merasa tidak bisa makan atau tidak merasa aman, kan gitu. Yang terjadi oleh saudara-saudara kita di Palestina itu kan itu yang dirampas. Hak mereka dirampas. Ya, lalu kemudian mereka sulit untuk hidup di negara sendiri dan kemudian mereka dibayang-bayangi dengan ketakutan yang luar biasa. Jadi ini pesan nanti, ya, kalau nanti boleh kita mendefinisikan kira-kira kita harus memilih pemimpin yang seperti apa, maka kita bisa lihat indikatornya siapa yang paling peka terhadap kesulitan yang dirasakan oleh rakyatnya. Itu pemimpin yang terbaik, insya Allah. Ya. Ini sifat yang kedua. Rasulullah itu berat hatinya kalau melihat kita itu merasakan penderitaan. Ya. Dan sebagai seorang nabi, penderitaan yang dimaksud di sini itu bukan hanya dimensinya dunia. Rasulullah sedih kalau melihat kita sebagai manusia, sebagai umatnya yang merasakan kelaparan, merasakan kesulitan dalam hidup. Tapi yang jauh lebih hebat lagi, Rasulullah SAW itu juga sedih kalau melihat kita terjerumus dalam jurang dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Karena nanti imbasnya kita akan masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Dan ini kesedihan Rasulullah SAW yang terbesar sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai kemudian Rasulullah SAW itu bersujud kepada Allah minta agar Rasulullah itu diberikan keistimewaan untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat nanti. Saking apanya? Saking tidak relanya Rasulullah itu melihat umatnya nanti masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi hanya Rasulullah SAW nanti yang bisa memberikan syafaat sedemikian besar. Syafaat itu pertolongan, Pak. Ya. Jadi kalau bisa digambarkan nanti, ya, kita itu nanti sebagai umat Rasulullah SAW begitu padang mahsyar. Ya, ini ilustrasi kita saja. Ya. Ketika manusia itu nanti dibangkitkan di padang mahsyar, semua manusia. Dari yang pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti ketika kiamat datang, dikumpulkan di waktu yang bersamaan, di tempat yang bersamaan, lalu kemudian mereka nanti akan diklasifikasikan berdasarkan nabi-nabi mereka. Nah, kita akan masuk di barisan umat Rasulullah SAW. Di situ nanti akan ada proses penghitungan amal baik kita, amal buruk kita. Kalau amal baik kita lebih berat daripada amal buruknya, maka insya Allah kita bisa masuk dalam surga langsung. Tapi ketika amal buruk ini nanti lebih banyak daripada amal baik, naudzubillah, ya, masuk surga pasti. Tapi kita harus mampir dulu buat ngelondri dosa kita. Ya, laundrynya bukan pakai air lagi. Gitu ya. Nah, Rasulullah itu sedih kalau ada umatnya nanti kemudian harus mampir dulu ke neraka untuk mensucikan dosa-dosanya. Maka nanti ada hak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah akan meminta kepada Allah, ya Allah, jangan masukkan orang ini ke dalam neraka. Ya. Kenapa? Karena dia adalah umatku. Karena cintanya Allah kepada Rasulullah SAW, permintaan itu dikabulkan. Nah, makanya kita selalu berdoa. Kalau ditanya misalkan kenapa kita harus bersolawat, salawat itu kan isinya doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya, berikan selawat keselamatan kepada Rasulullah SAW. Kenapa kita harus mendoakan Rasul? Bukankah Rasul sudah dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan itu maksudnya. Ya. Dengan kita banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, ternyata itu yang nanti akan menjadi salah satu wasilah kita itu berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau kita berselawat itu sebenarnya yang butuh selawat itu Rasulullah atau kita? Kita. Itu. Dan banyak hal lain, ya, banyak hal. Semua amalan-amalan baik yang dilakukan dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, insya Allah itu akan bisa menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, ini yang kedua. Sifat yang ketiga,
Dalam ayat ini disebutkan azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Ya. Rasulullah itu kalau yang kedua tadi sangat tidak rela kalau kita mendapatkan keburukan. Yang ketiga itu sebaliknya, Rasulullah itu sangat ingin kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan. Jadi dalam konteks pemimpin nanti kita harus perhatikan bahwa pemimpin terbaik itu bukan hanya pemimpin yang memikirkan tentang dirinya sendiri saja, tapi lebih memikirkan kepentingan rakyatnya, orang-orang yang dipimpinnya. Ya. Pernah dengar cerita bagaimana pendidikan Rasulullah SAW itu berhasil kepada para sahabat, ya, ketika dalam satu pertempuran para sahabat itu ada yang kemudian ditawan oleh musuh dan kemudian mereka kehausan. Ya. Beberapa orang itu dalam posisi yang sangat haus, lalu kemudian datang air yang bisa menghilangkan dahaga mereka, tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya. Diberikan kepada orang pertama. Apa kata orang pertama? Saudaraku yang ini lebih membutuhkan, kasih ke dia. Ya. Dikasih ke yang kedua. Yang kedua bilang saudaraku yang itu lebih membutuhkan. Dikasih ke yang ketiga. Ya. Dikasih yang ketiga bilang terus ke yang keempat, yang kelima, sampai akhirnya sampai lagi kepada yang pertama. Sifat seperti ini itu dalam Al-Quran dibahasakan dengan al-ithar. Ya, namanya sifat ithar. Mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadinya sendiri. Wa yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain daripada dirinya padahal dirinya sendiri dalam posisi lapar. Ini teori, Pak. Ya. Prakteknya mungkin kita sulit karena mungkin seumur hidup kita nggak pernah ngerasain hal sedemikian rupa. Coba bayangin waktu COVID kemarin, ya, dapur kita habis, lalu kemudian datang bantuan. Kita bilang, ya, jangan kasih saya Pak, tuh ada orang yang lebih butuh. Begitu nggak kita? Yang ada kan sebaliknya. Di dalam masih banyak, lalu kemudian kita pura-pura kita nggak punya supaya kita dapat lagi. Ini manusia, ya. Coba bayangkan bagaimana pendidikan ini kemudian bisa berhasil pada para sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah dalam menempa para sahabat itu sampai bisa mereka itu seperti itu, ya. Karena Rasulullah sendiri yang kemudian banyak dalam riwayatnya diceritakan bagaimana beliau itu memikirkan, ya, memikirkan umatnya dibandingkan memikirkan dirinya sendiri. Nanti kita bahas ada beberapa kisah yang insya Allah dapat kita ambil hikmahnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, berdasarkan ayat ini disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tadi yang pertama ini min anfusikum, dari diri kalian. Yang kedua azizun alaihi ma anittum, ya, sensi terhadap penderitaan yang kita alami. Harisun alaikum bil mu'minin, lalu kemudian sangat menginginkan kebaikan buat kita, buat orang mukmin. Dan yang keempat adalah raufur rahim, yaitu penyantun dan penyayang. Jadi kalau Bapak punya akses bisa sedikit menelaah, bisa ditelaah Pak. Ini bagus. Para ulama tafsir itu menjelaskan begini. Tidak ada dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyematkan sifat yang diambil namanya kepada seorang hamba dengan dua sifat sekaligus kecuali pada ayat ini. Kan Allah punya sifat dengan nama-namanya yang kita kenal, Asmaul Husna sebabnya. Rahman, Rahim, Al-Malik, Kudus, Salam, terus sampai 99 itu. Terkadang Allah menyematkan namanya itu kepada orang-orang yang Allah pilih, tapi tidak ditemukan dalam ayat manapun kecuali ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyematkan dua sifatnya sekaligus kepada salah seorang hamba kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu dibilang Raufur Rahim, ya. Kalau diartikan sebenarnya agak sulit karena ini dua sifat yang sangat-sangat mirip. Ya, tapi kalau kita lihat terjemahan Al-Quran kita, Raufur Rahim itu diartikan Rauf itu penyantun,
ya, santun. Rahim itu adalah penyayang. Nah, jadi karakter pemimpin berikutnya adalah harus santun, ya, harus penyayang. Kalau ada pemimpin yang galak, yang suka marah-marah tidak jelas di depan rakyatnya, itu bukan pemimpin yang baik. Ya. Santunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan keistimewaan Raufur Rahim itu bisa memungkinkan dua, ya, pemaknaannya. Yang pertama, disebut double Raufun Rahim, dua sifat ini karena Rasulullah itu sayangnya, Pak, ya, santunnya itu bukan cuma kepada orang-orang yang ikut dia, gitu. Ya, kalau sekarang mungkin bukan hanya fans yang ngefans sama kita saja, ya. Bukan cuma yang ngedukung, yang nyoblos kita juga, ya. Jadi Rasulullah itu penyayang baik kepada orang yang taat ataupun yang tidak taat, gitu. Selama mereka tidak memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah itu penyayang. Dan itu terbukti nanti, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yang pertama beliau lakukan adalah apa? Mempersaudarakan, ya, para muslimin, muhajir dan ansor, lalu kemudian memberikan satu perjanjian damai dengan para Yahudi Nasrani yang ada di Madinah. Jadi Yahudi Nasrani Madinah saat itu, Pak, dengan hadirnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin di Madinah, mereka yang benar-benar hidup nyaman itu mengakui bahwa di bawah kepemimpinan Rasulullah, di bawah kepemimpinan Islam, mereka itu hidup nyaman. Karena Rasulullah itu orang yang penyayang, bukan hanya kepada kaum muslimin saja, tapi juga penyayang kepada orang-orang yang tidak taat sekalipun. Ini penafsiran yang pertama. Dalam riwayat lain ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu disebut dengan dua sifat Raufur Rahim ini karena beliau itu menyayangi orang-orang yang pernah beliau temui dan juga orang-orang yang belum pernah ditemui. Ya, dalam satu hadis Rasulullah itu pernah mengatakan begini, kalau diterjemahkan, ya, aku tuh rindu banget sama ikhwani. Ya, ikhwan itu kalau diartikan saudara-saudaraku. Lalu mendengar begitu, para sahabat itu bilang, ya, ya Rasul, bukankah kita ini ikhwanukum, ikhwanuka, saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah? Bukan, ya. Kalian itu ashabi, kalian itu adalah sahabatku, ya. Ikhwani kata Rasulullah, ya, saudara-saudaraku itu siapa mereka? Orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tapi kemudian mereka taat ikuti ajaranku. Ya. Mudah-mudahan kita masuk, Pak, ya, insyaallah. Ya. Orang yang nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi kemudian kita dengan sepenuh hati mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk ke dalam kategori sahabat, saudara-saudara Rasulullah. Rasulullah merindukan kita, Pak. Masya Allah. Kita itu orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu ingin berjumpa dengan kita, karena beliau tahu bahwa beliau adalah manusia biasa yang umurnya terbatas, dan beliau tahu nanti akan ada orang-orang setelah beliau itu tidak pernah jumpa dengan beliau, tidak pernah ketemu langsung, tapi kemudian mengikuti ajarannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ikhwan ini bisa jadi lebih tinggi daripada ashab. Kenapa? Kalau para sahabat ketika itu taat dengan Rasul, wajar, Pak. Kenapa? Karena ketemu dengan Rasulullah SAW. Tapi kita kan tidak pernah ketemu. Kita tidak pernah menyaksikan langsung, tapi kemudian kecintaan kita sedemikian hebatnya, sedemikian kita patuhnya kepada Rasulullah, maka kita lebih tinggi sebenarnya dari para sahabat. Buktinya apa? Ada orang-orang yang ketemu Rasulullah, tapi dia tidak ikut. Ada orang-orang yang sejaman dengan Rasulullah, menyaksikan dakwahnya, tapi justru melawan. Kita bersyukur juga kita adanya sekarang. Kalau kita adanya di zaman Rasul dulu, kira-kira kita ikut yang mana tuh? Ya. Kan peluangnya ada toh. Bisa jadi kita barisan Abu Bakar, Umar, Utsman, bisa juga kita termasuk barisan
Abu Jahal, Abu Lahab itu ya. Ya. Makanya nikmat yang disebut nikmat Islam, nikmat iman itu yang patut disyukuri, betul-betul harus disyukuri. Ya, betul-betul kita syukur. Alhamdulillah kita itu brojol keluar dari rahim ibu kita sudah dalam kondisi muslim. Ya. Banyak orang yang kemudian terlahir bukan dalam kondisi muslim, walaupun kita punya PR. Ya, saya sering menyampaikan begini. Agama kita itu elemennya dua, iman dan ilmu. Iman itu seperti mata kita, Pak. Ilmu itu seperti cahaya. Kita itu bisa jalan bahagia dengan agama kita kalau dua-duanya fungsi. Tapi kalau salah satu jomplang, ya, beriman tapi nggak berilmu, ya, itu matanya bisa lihat tapi ruangannya gelap. Ya. Nabrak mulu kita kalau nggak punya ilmu, kan gitu. Sebaliknya, kalau orang berilmu tapi tidak beriman, jalannya terang, tapi matanya yang tertutup. Makanya saya sering bilang, kalau ada mu'allaf yang dia masuk Islam karena ilmunya, ya, itu saya bilang, antum biasanya akan lebih melejit daripada kita-kita. Dan itu terbukti. Saya punya beberapa orang sahabat yang masuk Islam itu karena ilmu. Ya, ada salah seorang sahabat saya itu, dia memeluk Islam itu setelah memeluk 4 agama sebelumnya. Ya, aslinya Nasrani. Lalu kemudian dia kritis dengan Tuhannya, dia kritis dengan agamanya, dia banyak diskusi dengan pemuka-pemuka agama, akhirnya dia keluar. Ya, dia pindah agama lain. Ya, dijajaki itu semua agama yang ada di Indonesia sampai akhirnya bertemu dengan Islam. Begitu Islam dia puas. Ya, dan betul, ya, orang yang seperti ini karena masuk Islamnya sudah kena, ilmunya sudah dapat, ya, jadi cahayanya itu sudah terang, tiba-tiba dikasih iman, matanya dibuka, itu ibadahnya luar biasa. Beda sama kita. Kita dari lahir sudah muslim, sudah iman, matanya sudah ada. Cuma kadang lampunya yang redup terus. Ya. Redup terus, ya. Kemarin belum lama saya ngajar ibu-ibu, ya. Saya bilang, Bu, Masya Allah, ya. Saya ada kajian di dekat rumah, Pak, masjid di komplek rumah itu. Kebetulan kita bahas tentang fikih ibadah, ya. Fikihnya mazhab Syafi'i. Saya ambil segmen pertama itu tentang sholat. Kemarin di bab tentang rukun yang ke-12 itu membahas tentang salam. Ya. Rukun sebelumnya membahas tentang tahiyat. Ya. Ini fakta loh. Ya. Saya bilang, yang membedakan dalam mazhab Syafi'i, ya. Nanti kalau Bapak mau compare dengan mazhab lain silahkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu duduk dalam sholat itu ada 2 jenis. Yang pertama disebut dengan duduk iftirash. Kalau kita duduk di antara 2 sujud, nah itu namanya duduk iftirash. Jadi posisinya, posisi paha kiri kita bertumpu atau duduk pada kaki kiri kita. Gitu ya. Itu yang kita lakukan toh. Nah, ada kemudian duduk yang kedua namanya duduk tawarruk. Tawarruk ini kalau dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan, dianjurkan ketika kapan? Ketika tahiyat akhir. Apa yang membedakan dengan iftirash? Bedanya cuman kaki kirinya geser ke kanan sedikit. Telapak kaki kiri ada di bawah betis kanan, sehingga badan kita, bokong kita sebelah kiri itu langsung bertumpu dengan tanah. Itu saja bedanya. Ya. Badan harus tetap tegak, kepala juga harus tegak. Jadi kalau tahiyat akhir itu harusnya cuma ininya saja turun ke tanah itu sebelah kirinya, badan dan kepalanya tegak. Entah kenapa sebagian kita kalau sholat itu justru tahiyat akhir itu jadi momentum untuk gitu. Paham maksudnya, Pak? Ya, miring gitu. Ya. Dan pas kita bilang begitu semua ketawa. Saya bilang ini yang ketawa ini biasanya begitu. Ya. Jadi entah kenapa kalau tahiyat itu kita selalu memiringkan kepala kita condong ke kanan. Gitu kan? Nah kalau yang selama ini masih begitu, nanti mulai lurusin juga. Mulai isya nanti kita lurus. Gitu. Artinya apa? Ada orang yang sekian puluh tahun berislam, dia baru tahu, oh ternyata nggak boleh ya saudara ke kanan gitu. Bukan tidak boleh, tapi yang terbaik itu harus lurus. Gitu.
Lalu kemudian kita bahas bab berikutnya Pak tentang salam. Ya, saya kasih catatan garis besar di situ. Ini penting sekali dalam sholat berjamaah. Ya, bahwa ketika imam itu salam, maka makmum itu harusnya menunggu imam selesai. 2 salam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Baru makmum Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Tapi faktanya Pak, ya, ini karena saya sering jadi imam gitu ya. Begitu kita salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullah, baru nengok ke kiri, di sana udah usap muka. Ya, saya bilang itu batal nanti sholat jamaahnya, karena dia sudah mendahului imam. Gitu. Jadi kita tuh ada ironisnya apa? Kan mestinya begini. Ini sedikit contoh Pak ya. Artinya betapa masyarakat kita itu banyak hal-hal seperti itu saja tidak paham gitu. Ya. Padahal sudah berpuluh-puluh tahun sholat. Ya. Imam itu untuk makmum seperti komandan dalam baris berbaris Pak. Ya. Siap, gerak. Begitu gerak, kita gerak. Jadi geraknya itu seperti barnya itu loh. Allahu Akbar. Nah, begitu bar itu kita sambut. Tidak boleh lebih dulu, tidak boleh lebih lambat. Kalau dalam kasus salam ini kebanyakan yang duluan. Imamnya belum beres, dia udah selesai. Kan gitu. Tapi kalau dalam kasus takbir, kebanyakan yang terlambat. Contohnya gini, mestinya ya, ketika imam itu kemudian merapihkan shaf, luruskan, rapatkan shafnya, kita sudah rapih tuh Pak ya. Kalau yang mau dilafalkan niatnya, lafalkan saat itu, fokus. Begitu imam Allahu Akbar, nah begitu bar, kita langsung sambut Allahu Akbar ya. Kali-kali jangan ikhlas semua, sholatnya di tempat lain. Itu banyak yang begitu imam sudah Allahu Akbar, di belakang baru nanti begitu imam sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru di belakang Allahu Akbar. Lu dari tadi ngapain gitu kan? Ya. Ini hal sepele. Kalau kita kaitkan, katanya cinta sama Nabi. Terus ajaran yang sedemikian istimewanya sholat saja, kita masih jauh dari kata benar gitu kan, gitu loh. Apa masalahnya? Tadi Pak, kita itu terlena karena sudah terlahir dalam kondisi Islam, mata kita sudah terbuka, tapi sayangnya lampu kita yang masih redup. Ya. Maka PR kita sekarang adalah apa? Lengkapi keislaman kita dengan keilmuan yang Allah berikan kepada, keilmuan yang perlu kita kaji lebih dalam. Begitu. Nah, nanti kalau ini sudah sejalan antara mata dengan cahaya, maka sempurna ilmu dengan iman. Ya, kejomplangan di kaum muslimin ini yang harus menjadi PR kita. Ya, terakhir kemarin saya dapat satu data survei Pak. Ya, ternyata masyarakat Indonesia itu minat baca Al-Quran. Ini bukan bisanya Pak, minatnya. Itu jadi ada beberapa mahasiswa dulu pernah melakukan survei di berbagai daerah. Begitu mereka kumpul hasilnya, dibuktikan dan dikonversikan dalam bentuk angka, minat baca Quran masyarakat Indonesia itu cuma 22%. Minatnya. Dari yang minat 22 ini, ya, yang benar-benar belajar berapa kira-kira? Dari yang belajar, yang bisa kira-kira berapa? Ya. Anggaplah 10%. Jadi kalau ada 100 orang berkumpul, itu yang bisa ngaji paling 10 orang. Bayangkan, negeri dengan muslim terbesar di dunia, gitu kan? Ya. Tapi baca Al-Qur'annya tidak lebih dari 10%. Jadi kalau kita punya jamaah nanti sholat misalkan sampai 1000 orang, ya, itu berarti kurang lebih 100 orang saja yang bisa ngaji. Gitu. Ini PR. 90%-nya kemana? Dan gitu. Makanya saya juga sampaikan juga kepada para dai. Ya kalau kayak saya sekarang Pak, jangan bangga kalau kemudian kita sudah mengisi ta'lim lalu kemudian kita bilang kita sudah dakwah. Ya. Yang kita dakwah itu berapa? Ini kan berapa orang? Bandingkan dengan kapasitas masjid ini. Bandingkan dengan radius masjid ini yang mestinya menyasar berapa orang. Ya. Jadi kalaupun dari ta'lim ini ada yang berhasil Pak, ya, semua yang hadir ini berhasil. Ini nggak lebih dari 5% dari yang mestinya saya dakwahi gitu. Ya.
Radius masjid ini kan satu lingkungan ini berapa RT. Jadi kalau kita kemudian bangga, saya sudah berdakwah kemana-mana, nah yang kita dakwah itu baru gak lebih dari 5% kok. Masih ada 95% yang menjadi PR kita dan mereka tidak tersentuh dengan taklim-taklim di masjid. Gitu. Ya, ini PR buat kita. Bagaimana kemudian kita terus mendakwahi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk lebih mengenal dan cinta kepada Rasulnya. Baik Bapak Ibu yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita bahas ini sejatinya saya mengambil dari satu buku panduan yang mudah-mudahan nanti beberapa pertemuan ke depan kita akan coba mengkaji intisari dari buku ini. Buku ini bagus sekali Pak, mengambil sosok keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang negarawan. Ya tadi baru muqaddimah saja bahwa sifat Rasulullah itu bisa diambil dari 4 yang tertuang dalam surah At-Taubah tersebut, yang nanti bagaimana seharusnya seorang pemimpin itu memiliki 4 sifat ini. Nah nanti kita akan dedahkan di pertemuan yang akan datang tentang apa yang dilakukan Rasulullah dalam banyak kasus dan kita ambil pelajaran. Mudah-mudahan nanti ini bisa jadi panduan kita untuk memilih pemimpin-pemimpin kita beberapa waktu ke depan insyaallah taala ya. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena dibatasi oleh waktu, mudah-mudahan apa yang kita bahas ada ilmu yang didapatkan, menambah wawasan kita, mempertebal keimanan kita dan lebih memotivasi kita untuk semangat lagi mengkaji tentang ajaran agama kita ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.